pengamatan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, setelah melihat video tentang melakukan sebuah pengamatan, peserta didik dapat memahami isi dan teknik penyajian laporan hasil pengamatan dengan benar. Terus yang kedua itu, melalui kegiatan pengamatan secara langsung, peserta didik mampu membuat laporan hasil pengamatan dengan baik. Saya minta adik-adik memperhatikan video
itu sasaran atau tempat Ada yang lain? Ya, adik-adik. Sesuatu yang akan kita jadikan sebagai bahan pengamatan. Siapa yang tahu contohnya? Saya Ya. bisa menjadi pengamatan tentang lingkungan kelas. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Mari kita beri tepuk salut kepada adik-adik dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, yang berikutnya itu orang yang mengamati. Orang yang mengamati di sini yaitu maksudnya ketika misalnya contohnya santri melakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Dia mengamati tentang sebuah pohon yang ada di lingkungan sekolah. Berarti orang yang mengamati itu siapa? Santri. Berarti orang yang mengamati itu adalah santri. Dan yang berikut adalah hasil pengamatan itu sendiri. Hasil pengamatan itu sendiri merupakan hasil dari apa yang diamati oleh santri. Misalnya santri menulis melakukan pengamatan tentang pohon yang ada di lingkungan sekolah. Berarti hasil dari dia mengamati pohon tersebut, maka dia akan menulis hasil tersebut lalu dibacakan. Oke, mengerti? Baik, yang berikut yaitu ciri-ciri laporan pengamatan. Ya, siapa yang bisa baca? Ciri-ciri laporan pengamatan. Yang lainnya, Vicky. Yang pertama itu objektif. Laporan disusun berdasarkan objek yang diamati. Yang kedua faktual. Laporan ditulis sesuai dengan fakta yang sudah terbukti kebenarannya. Yang ketiga sistematik. Teks laporan disusun dengan urutan yang baik, misalnya diurutkan secara kronologis dari urutan kejadian sesuai waktu atau diurutkan sesuai dengan lokasi pengamatan. Oke, terima kasih adik Vicky. Jadi ciri-ciri laporan hasil pengamatan itu yang pertama bersifat objektif. Nah, bersifat objektif artinya itu laporan disusun berdasarkan objek yang diamati. Maksudnya di sini, ketika kalian mengamati tentang sebuah pohon, berarti laporan yang kalian susun itu adalah tentang sebuah pohon, bukan begini. Kalian mengamati tentang pohon, tetapi kalian menulis laporannya itu tentang misalnya tentang bencana, bukan begitu ya? Jadi laporannya itu harus disusun berdasarkan objek yang diamati. Yang berikut itu bersifat faktual. Laporan bersifat faktual itu laporan ditulis secara sesuai dengan fakta yang sudah terbukti kebenarannya. Misalnya kalian mengamati tentang lingkungan sekolah. Apa yang kalian ketahui tentang lingkungan sekolah ini? Memiliki ruangan kelas. Yang lain? Memiliki lapangan. Yang lain? Memiliki taman. Ya, bagus. Yang lain? Oke. Apa yang kalian sebutkan tadi itu merupakan laporan tertulis yang diucapkan oleh kalian itu berdasarkan fakta atau sudah terbukti kebenarannya. Ya, yang kalian sebutkan tadi itu sudah ada di lingkungan sekolah. Ada perpustakaan, lapangan, ya. Yang berikut bersifat ciri-ciri yang berikut itu bersifat sistematis. Bersifat sistematik itu teks laporan disusun dengan urutan yang baik. Maksudnya di sini ketika kalian membuat sebuah laporan, kalian harus menyusun laporan tersebut berdasarkan urutan kronologis secara baik, sesuai dengan waktu atau diurutkan sesuai dengan lokasi pengamatan. Sudah paham? Sudah, Ibu. Yang berikut itu teknik pembuatan laporan hasil pengamatan. Ya, satu orang saya minta untuk baca di bagian yang sini dulu. Dan tadi tidak bersuara. Ya. Itu pembuatan laporan hasil pengamatan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang, tujuan, dan metode pengamatan. Yang berikut itu hasil pengamatan, berisi data informasi yang diperoleh dari pengamatan.
Terus yang ketiga, analisis dan interpretasi, berisi analisis dan interpretasi data yang diperoleh. Terus yang terakhir, kesimpulan data rekomendasi, berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pengamatan. Oke anak-anak, terima kasih Adik Kira. Jadi anak-anak, teknik pembuatan laporan hasil pengamatannya yang pertama yaitu pendahuluan. Di mana pada pendahuluan ini itu berisi yang pertama berisi latar belakang, yang kedua itu tujuan, dan yang ketiga pengamatan. Yang kedua, teknik yang kedua itu hasil pengamatan. Di mana di dalam hasil pengamatan ini itu berisi data informasi yang diperoleh dari sebuah hasil pengamatan. Yang berikut yaitu analisis dan interpretasi. Di mana dalam analisis dan interpretasi ini kalian harus memiliki data yang sudah diperoleh dari hasil pengamatan. Yang berikut yaitu yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Di dalam kesimpulan dan rekomendasi ini itu kalian harus mengisi berdasarkan hasil pengamatan yang kalian peroleh. Contoh laporan hasil pengamatan. Ya, siapa yang bisa baca? Contoh laporan hasil pengamatan. Siap, Rizka. Contoh laporan hasil pengamatan. Yang pertama, pengamatan perkembangbiakan hewan. Yang kedua, pengamatan tentang pohon kelapa. Yang ketiga, pengamatan tentang bencana alam. Dan yang keempat, pengamatan lingkungan sekitar. Oke adik-adik, bukan hanya di dalam contoh pengamatan masih banyak contoh pengamatan, tetapi ibu hanya menuliskan beberapa contoh hasil pengamatannya saja ya. Yang berikut itu bagian-bagian dalam laporan pengamatan. Yang pertama yaitu definisi umum, di mana di dalam definisi umum ini itu berisi penjelasan umum atau pengertian tentang yang dibahas dalam laporan hasil pengamatan. Yang berikut yaitu definisi bagian, di mana di dalam definisi bagian ini itu berisi ide pokok dan penjelasan secara terperinci dari hasil pengamatan. Yang berikut yaitu definisi manfaat. Nah, di dalam definisi manfaat ini itu berisi penjelasan tentang manfaat dari hal yang kalian amati. Misalnya, kalian mengamati tentang sebuah bunga, berarti manfaat dari bunga itu untuk apa? Kalian bisa tulis di definisi manfaat. Yang berikut yaitu kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini itu kalian mengisikan kesimpulan dari setiap laporan hasil pengamatannya kalian. Misalnya, ketika kalian mengamati tentang sebuah pohon, ketika kalian sedang menulis definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, berarti yang terakhirnya itu kalian menulis kesimpulan, di mana di kesimpulan itu berisi hasil dari pengamatan kalian berisi kesimpulan dari apa yang kalian amati, baik dari definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Ini contohnya, contoh laporan hasil pengamatan tumbuhan kumis kucing. Saya minta satu orang untuk membaca pernyataan umum. Ya, ada kita. Kumis kucing merupakan tanaman obat berupa tumbuhan berbatang basa yang tegak. Tanaman kumis kucing berasal dari wilayah Afrika tropis, kemudian menyebar ke wilayah Asia dan Australia. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia yang mempunyai manfaat dan kegunaan yang banyak dalam menanggulangi berbagai penyakit. Sudah? Jadi yang dibaca oleh adik kita itu merupakan pernyataan umum dari laporan hasil pengamatan tentang tumbuhan kumis kucing. Yang berikutnya itu deskripsi tentang bagiannya. Ya, satu orang baca. Ya, adik Vina. Deskripsi bagian ciri khas tanaman ada pada bagian kelopak bunga berkelenjar.
Urat dan pangkal berbulu pendek, sedangkan di bagian yang paling atasnya gundul. Bunga bibir mahkota yang bersifat terminal di bagian atasnya ditutupi oleh bulu pendek berwarna ungu dan kemudian menjadi putih. Helai bunga tumpul berbentuk bundar. Benang sari ukurannya lebih panjang daripada tabung bunga dan melebihi bibir bunga bagian atas. Penanaman tanaman ini biasanya dilakukan sepanjang tahun, yaitu dengan membongkar tanaman tua yang telah mengeras kayu dan tidak produktif lagi dan atau daunnya jarang dan kecil-kecil, kemudian menanam ulang dengan tanaman baru yang masih muda. Dalam skala produksi, kumis kucing dikemas dalam bentuk kering. Sudah? Oke, terima kasih Adivina. Dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Dimana ya saya minta satu orang untuk baca dulu. Ya, Adik Asti. Deskripsi manfaat. Bisa lihat? Maupun kering sering digunakan untuk obat-obatan sebagai menanggulangi berbagai penyakit. Di Indonesia, daun yang kering dipakai sebagai obat yang memperlancar pengeluaran air kemih. Masyarakat menggunakan kumis kucing sebagai obat tradisional sebagai upaya penyembuhan batuk encok, masuk angin, dan sebelit. Di samping itu, daun tanaman ini juga bermanfaat untuk pengobatan radang ginjal, batuk ginjal, kencing manis, reumatik, dan menurunkan kadar glukosa darah. Oke, terima kasih. Dan yang terakhirnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pengamatan tentang tumbuhan kumis kucing ini yaitu kumis kucing, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kumis kucing merupakan tanaman berupa tumbuhan bercabang massa yang tegak. Ciri khas tanaman adalah kemampuan mengejar, urat dan cakang berbagai seperti celana di bagian atasnya ujung. Dalam kumis kucing sedikit yang dapat obat-obatan sebagai Oke, terima kasih. Untuk materinya kita itu sampai di sini. Apa ada yang belum paham mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan? Sudah paham semua? Rio, sudah paham mengenai materi? Saya tanya Rio, karena dari tadi itu Rio sibuk data dengan Vicky. Sudah hati? Oke. Coba kalian perhatikan ini dulu. Nah, Ibu akan menyuruh kalian perwakilan dari kalian menulis sebuah laporan hasil pengamatan tentang ini apa? Tumbuhan apa? Daun. Nah, di sini Ibu menyuruh kalian untuk mengamati daun talas ini. Sudah amati? Siapa yang bisa menjelaskan daun talas ini berdasarkan materi pengamatan? Langkah-langkah dari pembuatan hasil pengamatan. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa membuat laporan hasil pengamatan tentang daun talas ini? Kira? Bisa? Bisa? Oke, maju. Jelas saja apa yang kau mengerti atau yang kau pahami tentang materi hasil pengamatan itu ketika kau melakukan pengamatan tentang tumbuhan daun talas ini. Coba jelaskan. Oke, baik Ibu. Menurut hasil pengamatan saya, pada daun talas ini memiliki akar yang berbentuk serabut. Lalu dia tidak memiliki tunas, dia langsung lurus saja. Terus dia memiliki bentuk daun seperti ini, bentuknya seperti long. Itu saja Ibu. Makasih banyak Adik Vira. Kita beri tepuk tangan untuk Adik Vira dulu. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke,
Ya, Rio, maju ke depan. Semangat, Rio. Rio. Teman-teman tahu Arab Saudi. Iya, sudah, Rio. Jangan jadi. Mulai, Rio. Arab 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Rio. Silakan. Nah, ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Kelompok satunya itu yang ini, deretan ini gerakan kelompok satu ya. Yang ini gerakan itu kelompok dua. Tetapi sebelum kalian mengerjakan soalnya di dalam itu, ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan. Ya, Etri. Kelompok satu mana perwakilannya? Etri, ibu. Kelompok dua. Ya, Nikola. Nah, sebelum kalian mengerjakan soalnya, saya minta adik Ola dan adik Etri untuk mengamati ini dulu. Ini merupakan kotak rahasia. Kotak rahasia ini itu di dalamnya itu berisi mengenai topik yang akan kalian amati ya. Karena di situ di LKPD-nya itu ada dua macam ya, laporan hasil pengamatan. Nah, saya menyuruh kalian adik Etri dan adik Ola untuk memilih salah satu kertas di dalam ini ya. Sesudah kalian memilih, sebentar kalian buka, kalian kasih tunjuk ke teman-teman ya. Silakan ambil. Sudah? Kasih tunjuk ke teman-teman. Adik sudah? Kasih tunjuk ke teman-teman. Adik Etri, kalian punya tentang apa? Pengamatan tentang Adik Ola? tentang pengamatan tentang sampah organik. Oke, suruhannya itu di mana misalnya pada kelompok satu, ini kelompok satu tadi toh, kelompok dua itu, kelompok dua. Nah, kalian mengamati tentang laporan hasil pengamatan yang sudah ada di situ ya. Di mana kalian akan menentukan mana deskripsi bagiannya, manfaatnya, terus kesimpulan. Kalian tentukan ya, ada suruhan di depannya tadi. Ini suruhan. Sudah mengerti cara kerjanya? Silakan kerja. Sudah? Kelompok satu. Belum, Ibu. Sudah? Oke, baik. Sudah semua? Oke, saya minta untuk kelompok satu maju ke depan membacakan hasil diskusi kalian. Terima kasih Pak. Bisa perwakilan dari kelompok satu. Suruhannya sebuah laporan hasil pengamatan kalian berdasarkan
kami berpikir bahwa pimpinan kami berikan makan sayur-sayur karena dari presiden Pak Ari. Itu bukti bahwa pimpinan kami berikan makan sayur-sayuran hijau, lavender, bibian, bibian, dan led juga lahap busuk dan kelinci. Kesimpulannya, penelitian buktikan bahwa daging kelinci dapat digunakan sebagai obat yang mampu menyembuhkan penyakit asam. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu. Yang berikut kelompok 2. Judul dari laporan pengamatan kami tadi mengamati sampah organik. Deskripsi umumnya, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh alam maupun manusia. Sampah dapat dibedakan berdasarkan nitrogen dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi 2. Sampah organik dan anorganik. Deskripsi bagiannya. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, Sudah? Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Oke, baik. Karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik, Ibu minta beri tepuk tangan dulu ya. Semangat. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu mau tanya dulu, apa ada yang bisa memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Tidak ada? Iya, Ibu. Kelompok ini keberatan? Sudah. Bisa memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi? Tidak ada, Ibu. Oke, mari kita menyimpulkan sama-sama ya. Jadi, laporan hasil pengamatan itu merupakan teks yang berisi informasi tentang sesuatu berdasarkan hasil pengamatan kita sendiri. Nah, di dalam teks laporan ini itu berisi ciri-ciri, di mana ciri-cirinya itu berisi tentang berisi objektif, bersifat objektif, faktual, dan sistematik. Nah, di dalam laporan hasil pengamatan ini juga itu memiliki teknik pembuatannya, di mana yang pertamanya itu pendahuluan, yang kedua itu hasil pengamatan, dan yang ketiga itu analisis dan interpretasi, yang keempat itu kesimpulan dan rekomendasi. Oke, baik anak-anak, itu saja materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Yang terakhir itu saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ini siapa? Gigi, maju. Sampai